Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan di petang hari ini, di malam hari ini, di hari Kamis, malam Jumat, pada kegiatan rutin setiap pekan kita membahas atau melanjutkan pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu kisah hidup atau biografi, profil dari Nabi kita yang mulia, junjungan dan panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita bacakan, ya, akan kita bacakan dari kitab syarah dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, ya. Kitab Al-Futuhat Ar-Rahmaniyah fi syarhi Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, yang syarahnya ditulis oleh Profesor Dr. Walid Ibn Idris Al-Manisi hafizallahu taala, rektor di Universitas Islam Minnesota di USA, ya, di Amerika, dengan manzumah atau dengan syair tentang sirah nabawiyah yang dibuat oleh Al-Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan tentunya sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang mau hadir pada kesempatan kali ini, ya, terutama Sahibul Bait, ya, Mas Eko, Mas Gatot, dan juga teman-teman yang punya andil dalam terselenggaranya kegiatan ini, dan juga tentunya para muhsinin, ya, para donatur dan dermawan yang bersedia untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk terselenggaranya kegiatan pekanan ini, ya. Semoga Allah balas dengan ganjaran pahala yang berlimpah dan dengan balasan yang lebih baik. Oke, dan juga pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu, ya, Masya Allah. Teman saya dan juga Ustadz di teman ngajar dan juga teman di kelas dulu ketika belajar di Libya, Ustadz Trimardi, ya, Ustadz Raden Trimardi Wibowo, ya, itu yang di pojok itu. Yang baju hijau. Masya Allah, kebetulan ini pas pulang liburan, ya, berkunjung ke keluarga yang ada di Jogja sama di Solo, ya. Tetangganya Pak Agus ini, Pak Agus, Masya Allah. Pak ini datang nggak, Pak? Oh, datang, Pak. Oke, kita lanjutkan saja langsung. Di pertemuan yang lalu kita sampai ke bait 34 dan 35, ya, 34 dan 35. Thumma ala saudata amdu aqdahu fi ramadana thumma kana ba'dah aqdu ibnati siddiq fi syawal wa ba'da khamsina wa amin tali. Ya, di bait 34 dan 35 kemarin menceritakan pernikahan Nabi SAW setelah lumayan lama lumayan lama menduda, ya, setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, yang mana wafatnya Khadijah bebarengan atau selangnya hanya beberapa hari dengan wafatnya paman beliau, yaitu Abu Thalib, yang
pada saat itu tahunnya diberi nama Amul Huzn, tahun kesedihan. Tahun kesedihan karena di waktu yang sama banyak musibah yang menimpa Nabi SAW dan juga terutama kehilangan orang yang sangat beliau sayangi. Apalagi paman beliau yang wafat dalam kondisi tidak beriman. Tentunya ini sebuah kesedihan, ya. Berbeda dengan ditinggal wafat Khadijah, maka seseorang, ya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mungkin ada perpisahan di dunia, tapi kelak di surganya Allah akan dipertemukan lagi. Tapi ketika berpisah dengan paman beliau yang sudah jelas wafat dalam kondisi tidak beriman, dan kemarin juga sudah dijelaskan kondisi Abu Thalib seperti apa setelah mendapatkan syafaat khusus dari Nabi SAW, sudah diperingan azabnya, maka gambaran azabnya seperti seorang yang mengenakan, ya, terompah atau mengenakan sandal di kerak neraka jahanam dan otaknya mendidih. Nah, ini tentunya suatu kesedihan yang sangat merundung Nabi SAW. Beberapa saat setelah itu, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Nabi SAW kemudian menikah dengan Saudah, ya, dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha, yang kemarin diceritakan bahwa Saudah ini juga termasuk dari kalangan sahabiyat yang ikut hijrah ke Habasyah, ya, dari kalangan sahabiyat yang ikut hijrah ke Habasyah bersama suaminya Sakran bin Amr, ya. Dan tapi, ya, Saudah dan juga Sakran bin Amr suaminya itu termasuk, ya, sahabat yang hijrah ke Habasyah, tapi akhirnya mereka pulang lagi ke Makkah, ya, pulang lagi ke Makkah. Jadi Saudah dan suaminya Sakran bin Amr ketika kembali dari Habasyah menuju Makkah sebelum hijrahnya Nabi SAW menuju Madinah. Adapun mayoritas sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah yang kloter kedua, ya, kloter pertama, kloter kedua. Kloter kedua rata-rata mereka pulang nanti di tahun ke-7 Hijriah, alias dari Ethiopia langsung pindah ke Madinah di tahun ke-7 Hijriah setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Namun, ya, Saudah dan Sakran bin Amr ini pulang, ya, pulang dari Habasyah ketika Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah. Singkat cerita kemudian suaminya itu wafat, ya, suaminya Saudah wafat, kemudian akhirnya nanti menikah dengan Nabi SAW, yang menjadi wali pernikahannya adalah anak dari pamannya Saudah, namanya Hatib bin Amr, ya. Karena Saudah ini menikah dengan sepupunya, ya, anak pamannya Ibnul Am. Jadi pamannya Saudah, yaitu saudara bapaknya Saudah, punya anak, ya, namanya Sakran bin Amr. Jadi Saudah ini menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu sepupunya dari jalur paman dari ayahnya, yang kemudian setelah suaminya meninggal dinikahkan kepada Nabi SAW, yang menjadi wali juga sepupunya juga, ya, Ibnul Am, namanya Hatib bin Amr. Kemudian sebagaimana kemarin dijelaskan juga Nabi SAW setelah dengan Saudah menikah di bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika waktu itu dalam riwayat ada yang mengatakan Aisyah umur 6 tahun, ada yang mengatakan umur 7 tahun. Namun pada saat nikah itu baru akad saja. Adapun mereka tinggal serumah membangun biduk rumah tangga ketika nanti Aisyah umur 9 tahun, ya, ketika umur 9 tahun. Dan hikmah dari pernikahan Aisyah dengan Nabi SAW itu ada banyak, ya, ada banyak. Dan juga di antara hikmahnya adalah Aisyah sebagai seorang sahabiyah yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, yang hadis-hadis itu sangat berkaitan dengan, ya, kehidupan pribadi atau kehidupan rumah tangga Nabi SAW, dan juga berkaitan dengan amalan-amalan ibadah yang sering dilakukan Nabi SAW di dalam rumahnya, yang mana amalan ibadah tadi tentunya tidak akan ada yang tahu kecuali orang yang tinggal bersama Nabi SAW. Para ulama ada yang mengatakan sekitar 2.210-an hadis atau 2.200 sekian hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itu kemarin di bait 34 dan 35. Dan masih di bait 35 potongan selanjutnya, ya, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi nazimnya rahimahullah mengatakan wa ba'da khamsina wa amin tali
usriya bihi was salawatu furidat khamsan bi khamsina kama qad hufizat. Dan setelah Nabi SAW umurnya 50 tahun lebih satu, alias ketika umurnya Nabi SAW 51 tahun, alias berarti kurang lebih 11 tahun semenjak Muhammad SAW diutus jadi Nabi dan Rasul. Ya, berarti 11 tahun semenjak beliau diutus. Usriya bihi was salawatu furidat. Kemudian usriya artinya diisrakan, yaitu diperjalankan di malam hari, ya. Asra yusri artinya memperjalankan di malam hari, yang memperjalankan Allah Subhanahu wa taala. Usriya berarti fiilnya mabni lil majhul, berarti Nabi SAW diperjalankan, berarti kondisi kejadiannya di malam hari. Dan pada saat itulah nanti kemudian salat yang 5 waktu diwajibkan. Khamsan bi khamsina kama qad hufizat, yaitu salatnya 5 kali tapi setara dengan seperti 50 kali. Alias nanti dalam penjelasan satu salatnya itu pahalanya 10 kali lipat. Yang mana pada awalnya memang diwajibkannya 50 kali. Tapi karena ada kortingan, Nabi SAW meminta adanya keringanan atas masukan dari Nabi Musa alaihissalam ketika nanti ketemu di langit, ketika ketemu di langit atas masukan dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah SWT dari 50 menjadi endingnya cuma 5 kali sehari. 5 kali sehari, dan 5 kali sehari itu hitungannya pahalanya seperti 50 kali. Penulis menjelaskan wa ba'da khamsina wa amin tali ay ba'da ihda wa khamsina sana. Maksudnya setelah beliau SAW umurnya 50 tahun. Usriya bihi ay kanat hadithatul Isra wal Mi'raj, wa fi ba'dhi riwayat annahu kana umrun Nabi SAW ihda wa khamsuna sanah wa tis'ah ashhur. Jadi Nabi SAW diisrakan, dan kejadian atau peristiwa ini dinamakan Isra dan Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Dan di beberapa riwayat disebutkan bahwa lebih tepatnya umur Nabi SAW sekitar 51 tahun lebih 9 bulan. 51 tahun lebih 9 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menggambarkan secara khusus juga disebutkan dalam surat yang juga namanya surat Al-Isra, surat perjalanan di malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Allah berkahi lingkungan di sekitarnya. Jadi jangan bisa baca di surat Al-Isra. Fa'usriya bin Nabi SAW min Makkah ila Baitul Maqdis. Jadi Nabi SAW diperjalankan di malam hari dari kota Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina. Haitsu ja'ahu Jibril, yaitu di mana pada saat itu datang malaikat Jibril alaihissalam, wan faraja saqful bait wa akhadahu, diambil dari atap rumahnya Nabi SAW ketika menginap pada saat itu. Dan sependek yang saya tahu dan pernah baca bahwa pada saat itu Nabi SAW sedang menginap di rumahnya Ummu Hani. Beliau menginap di rumahnya Ummu Hani yang masih saudaranya Nabi SAW, alias saudaranya Ali bin Abi Thalib, juga masih ada kekerabatan. Jadi beliau tidak berada di Masjidil Haram itu sendiri, tapi masih lingkup Mekah di rumahnya Ummu Hani yang ada di dekat Masjidil Haram, tapi tidak tepat di masjid. Makanya nanti kemudian juga ada pembahasan tentang apa? Tentang masalah yang mungkin pernah saya sebutkan, bahwa sejatinya pahala salat yang dikatakan salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Seperti orang ketika salat di Masjidil Haram, satu salat itu pahalanya bisa sampai 100.000 kali lipat itu, apakah terbatas di masjid yang maksudnya masjid yang bangunan masjid itu, ataukah maksudnya bagaimana? Memang ada yang mengatakan itu terbatas di Masjidil Haram itu sendiri, yaitu di masjidnya. Tapi pendapat yang lain ada mengatakan bukan di Masjidil Haram saja, tapi tapi di tanah haram, yaitu lingkup tanah haram yang ada batasannya itu.
Ya. Kalau teman-teman sekalian mungkin pernah ke sana, entah haji atau umrah, di sana ada tahu di sana ada batasan tanah haram. Ya. Ada yang berpendapat itu terbatas pada masjidnya saja yang mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Ada yang berpendapat bahwa 100.000 kali lipat itu tidak hanya dimaknai sempit di Masjidil Haram saja, tapi di wilayah tanah haram itu. Ya, karena kalau kita lihat juga sekarang dengan dulu, tentunya besaran Masjidil Haram yang dulu beda dengan yang sekarang. Sekarang sudah diperluas sampai mungkin ya bisa berkali-kali lipat dari wujud awalnya dulu. Nah, logikanya kalau dikatakan bahwa batasan yang dapat 100.000 kali lipat itu hanya di bangunan masjid, kalau mengacu kepada bangunan yang dulu, tentunya yang besarannya sampai sekarang berarti ya tidak, misalnya dia sholat di pojokan masjid yang sekarang, tentunya tidak masuk yang demikian atau mendapatkan pahala yang dijanjikan tadi. Wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong kepada yang berpendapat bahwa 100.000 kali lipat itu adalah selagi masih di lingkup tanah haram. Buktinya apa? Karena Nabi saat itu menginap di rumahnya Ummu Hani, dan Ummu Hani itu rumahnya tentunya bukan masjid gitu. Tapi walaupun demikian, walaupun beliau menginap di rumahnya Ummu Hani, Allah tetap menyebutkan dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Dari Masjidil Haram. Allah menyebutkannya ya dari Masjidil Haram. Padahal Nabi pada saat itu tidak sedang di masjid, namun berada di rumahnya Ummu Hani. Ini yang menjadikan para ulama kemudian lebih menguatkan bahwa maksud Masjidil Haram di situ adalah tanah haram, selagi lingkupnya masih tanah haram. Jadi beliau diambil wa dhahaba bihi ilal Hijr wa ghassala sadrahu. Dibawa ke Hijr. Allah alam ini maksudnya apakah Hijr Ismail ataukah Hijr yang lain. Kemudian Nabi SAW dibersihkan dadanya. Dibersihkan dadanya ini yang kemudian kembali ke pembahasan sebelumnya. Ketika Nabi SAW dibuka dadanya oleh malaikat Jibril, ketika Nabi SAW waktu itu di pengasuhan ibu sepersusuannya, Halimah As-Sa'diyah. Pernah mungkin teman-teman masih ingat ketika Halimah As-Sa'diyah ketika membawa Nabi Muhammad SAW, ketika sudah mulai masa fitom, ya sudah hampir 2 tahun selesai disusui, kan kemudian Nabi SAW sedang bermain dengan saudara sepersusuannya. Datang 2 orang lelaki dengan baju putih membawa satu nampan yang berisi air es atau salju. Kemudian Nabi SAW ditangkap, dibelah dadanya, dikeluarkan ya kotoran yang ada dalam hatinya. Nah, kemudian para ulama menjelaskan bahwa peristiwa seperti ini ya terjadi, ada yang mengatakan itu terjadi 3 kali. Kali pertama adalah itu ketika Nabi SAW masih kecil tadi. Kali kedua adalah ketika sebelum turun wahyu mendapatkan surat ya 5 ayat surat Al-Alaq, yaitu ketika di Gua Hira. Kali ketiga adalah ini sebelum Isra Mi'raj, yaitu dibersihkan dadanya, dibelah dadanya ya, dibersihkan, dicucikan ya, agar apa? Menghilangkan potensi-potensi gangguan setan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya ya. Dan bekas jahitan itu ada di dadanya Nabi SAW sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Anas bin Malik ya, bahwa Anas bin Malik pernah melihat bekas sobekan belahan dadanya Nabi SAW yang dibelah oleh malaikat. Wa kana ma'a Jibril dabbah yuqalu laha al-buraq. Pada saat itu Jibril alaihissalam ketika menjemput Nabi SAW juga membawa ya satu makhluk ya, tunggangan yang mungkin sudah menjadi rahasia umum, namanya al-buraq ya. Kemudian Nabi SAW menaikinya ya, kemudian pergi ke Baitul Maqdis wa jama'a ma'allah ta'ala lahul anbiya. Kemudian ketika sampai di Baitul Maqdis, kemudian Nabi SAW sholat di Baitul Maqdis dan Allah mengumpulkan seluruh Nabi. Allah mengumpulkan seluruh Nabi untuk sholat bermakmum di belakangnya Nabi SAW. Sholat bermakmum di belakangnya Nabi SAW. Dalam buku sirah yang lainnya, ya dalam buku sirah yang lainnya dikatakan buraq ketika terbang itu lompatannya apa? Lompatannya sejauh mata memandang. Jadi sejauh apa pandangan mata saat sejauh itulah lompatannya, sekali lompatannya. Kemudian sampai di Baitul Maqdis, kemudian Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian sholat 2 rakaat.
ya, sholat 2 rakaat. Dan seingat saya kalau tidak keliru di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan oleh Ibnu Katsir, dan beliau membawakan kalau nggak salah hadis riwayat Ahmad bahwa Nabi SAW masuk kemudian melakukan sholat 2 rakaat, ya, melakukan sholat 2 rakaat. Dan ini menjadi apa? Juga menjadi dalil bahwa Nabi SAW melakukan apa? Melakukan sholat tahiyatul masjid, ya. Melakukan sholat tahiyatul masjid. Berarti sholat tahiyatul masjid itu perintahnya atau pensyariatannya fi'lan wa qaulan, ya, secara secara qaul, secara statement Nabi pernah ngomong, ya, bahwa Nabi SAW menyuruh bahwa ketika orang masuk masjid untuk apa? Tidak duduk hatta yarka rakaatain atau hatta yasjud sajdatain, atau kama qala Nabi SAW. Jadi tidak, ketika masuk masjid janganlah dia duduk kecuali sholat dulu 2 rakaat. Ya, plus juga fi'il, secara perbuatan juga Nabi pernah melakukannya ketika pas di Baitul Maqdis, ketika di Masjidil Aqsa juga beliau melakukannya. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena dulu, ya, lumayan lama, mungkin beberapa tahun yang lalu, ada yang seorang dai yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu tidak pernah, ya, mempraktekkan sholat tahiyatul masjid. Yang ada hanya apa? Statement saja, ya, perintah dengan perkataan, belum pernah untuk mencontohkan. Nah, perbuatan Nabi di kondisi itu menunjukkan apa? Ini ada dalil, ya, argumen bahwa Nabi SAW pernah melakukannya. Jadi tidak hanya perintah dengan lisan, tapi juga Nabi pernah memberikan contoh atau praktek. Nah, pada saat itu Nabi SAW ketika sholat, Allah mengumpulkan para nabi-nabi yang lain, ya, dihadirkan untuk menjadi makmumnya Nabi SAW. Menjadi makmumnya Nabi SAW. Walaupun nanti dalam pembahasan tema akidah ada khilaf, ya. Apakah yang dihadirkan itu hanya rohnya saja, rohnya para nabi dan rasul sebelumnya, atau apakah mereka dihadirkan, dibangkitkan plus jasadnya, gitu. Jadi nabi-nabi yang lain kan sudah pada wafat, kecuali tentunya Nabi Isa alaihissalam yang belum wafat, ya. Nabi Isa alaihissalam yang belum wafat, yang lain semua sudah wafat. Nah, ketika dijadikan Rasulullah SAW sebagai imamnya, dan yang lain sebagai makmumnya, apakah maknanya mereka dihidupkan lagi sementara menjadi makmum? Apakah hanya sekedar rohnya, gitu? Ya, memang ada yang berpendapat itu yang dihadirkan adalah rohnya para nabi dan rasul sebelumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa, ya, itu adalah apa? Roh plus jasadnya, dan menjadi sesuatu yang mudah, bukan menjadi sesuatu yang sulit bagi Allah SWT untuk apa? Untuk mengembalikan para nabi dan rasul tadi dalam kondisi seperti semula. Nah, dari kejadian itulah, ya, termasuk dari kejadian ini, Nabi SAW ketika jadi imamnya para rasul dan nabi sebelumnya, berarti kan otomatis mereka bertemu, ya kan? Otomatis mereka bertemu. Nabi SAW ketemu para nabi-nabi dan rasul sebelumnya, sebagaimana nabi-nabi dan rasul sebelumnya bertemu dengan Rasulullah SAW secara nyata, secara real, langsung. Nah, plus nanti juga pertemuan Nabi SAW dengan para nabi-nabi ini nanti juga pas di langit ketika Mi'raj, ketika terbangkan ke langit ke-7. Itu juga yang menjadi landasan sebagian ulama, ya, termasuk kalau tidak keliru pendapatnya Al-Imam Az-Zahabi, bahwa ada sampai sekarang itu sahabat yang masih hidup, ya. Ada sampai sekarang itu sahabat yang masih hidup. Siapa sahabat yang masih hidup? Nabi Isa alaihis salam, ya. Kenapa? Karena definisi sahabat, ya, secara globalnya adalah, para ulama menjelaskan, adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW, ya, walaupun hanya melihat saja, tidak sampai berbicara, ya, walaupun nanti tentunya ada khilaf, ya, tentang ada yang mempersyaratkan bahwa dikatakan sahabat itu tidak hanya dengan melihat saja, tapi juga ikut berjuang. Ada yang dengan berpendapat demikian. Tapi ada juga yang mempersyaratkan hanya cukup yang penting pernah ketemu, pernah melihat, dan dia beriman dengan Nabi SAW, dan tentunya nanti mempraktekkan syariat dan ajaran yang dibawa Nabi SAW, dan wafat dalam keadaan Islam. Nah, Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau jadi nabi dan rasul di zaman beliau, memang beliau nabi dan rasul, ya kan? Tapi nanti, ya, sebagaimana ideologi yang kita yakini, Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di akhir zaman. Akan turun dalam rangka untuk bunuh Dajjal, ya, untuk menghancurkan salib,
di antaranya. Dan ketika beliau turun, beliau nanti mempraktekkan syariat dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau tidak membawa syariat yang baru, ya, beliau tidak membawa syariat yang baru, tapi mengikuti aturan yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu statement ketika Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, beliau pernah berstatement tentang Nabi Musa alaihissalam. Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tiba'i. Andai saja Musa itu masih hidup, maka tidak ada peluang atau tidak ada opsi yang lain bagi dia kecuali harus mengikuti diriku, alias mengikuti ajaran Nabi SAW. Ini pun juga berlaku kepada Isa alaihissalam. Ya, dia misalnya beliau hidup di zaman Nabi SAW alias ketemu dengan Rasul, ya tidak ada opsi yang lain kecuali mengikuti syariat Nabi SAW. Nah, dari definisi ini, bagi yang mengatakan sahabat itu cukup bertemu saja dengan Rasul, dengan Nabi SAW, dan nanti mempraktekkan syariatnya sampai wafat dalam kondisi Islam, maka Nabi Isa alaihissalam juga termasuk kategori sahabat, ya, termasuk kategori sahabat. Jika ada pertanyaan, sahabat siapa yang masih hidup sampai sekarang, ya Nabi Isa alaihissalam, karena beliau belum mati, ya, beliau belum mati dan nanti akan diturunkan oleh Allah SWT di akhir zaman. Dan di antara para ulama menjelaskan juga di antara keutamaan, ya, dan karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, ya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Buktinya apa? Beliau yang jadi imam. Ya, beliau yang jadi imam, nabi-nabi dan rasul yang lain menjadi makmumnya. Ini menunjukkan apa? Karunia dan juga keutamaan yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad SAW kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Thumma utiya bil mi'raj alladhi yus'adu bihi ila sama. Ya, kemudian Nabi dimi'rajkan, yaitu diterbangkan, ya, naik ke langit. Wa huwa syai'un la na'lamu kaifiyatahu. Adapun bagaimananya, gambarannya Nabi SAW bisa terbang ke langit itu seperti apa, teknisnya seperti apa secara detailnya, kita tidak tahu. Cukup kita mengimani bahwa Nabi memang diterbangkan. Fasu'ida bin Nabi min Baitul Maqdis ila sama'is sabi'ah. Nabi SAW diterbangkan ke atas sampai mentok ke langit ke-7. Wa athna mururihi bisamawati fi kulli sama'in yalqa man fiha minal anbiya. Sebagaimana tadi dipertemukan ketika masih di Baitul Maqdis, di setiap langit juga nanti Nabi SAW ketemu dengan beberapa nabi yang lainnya. Ya. Wa yusallimu alaihim, Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Wa yusallimuna alaihi hatta sa'ida ila sidratil muntaha. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka, mereka pun juga mengucapkan salam kepada Nabi SAW sampai naik mentok ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu pohon, ya, pohon sidrah, pohon sider, ya, pohon sider. Jadi di sana itu ada pohon sider yang begitu besar, yang kalau tidak keliru, ya, saya pernah baca di kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada kutipan hadis yang menjelaskan bahwa pohon sidernya ini daunnya begitu besar, seperti kuping-kuping gajah, ya, seperti kuping-kuping gajah. Dan disitulah nanti juga Nabi SAW juga diperlihatkan wujudnya Jibril alaihissalam dengan wujud aslinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan Nabi SAW melihat Jibril alaihissalam, ya, di sidratul muntaha, diperlihatkan wujud aslinya, ya, diperlihatkan wujud aslinya. Dan Nabi SAW beberapa kali diperlihatkan wujudnya Jibril secara asli, yang punya sayap begitu banyak, 600 atau berapa sayap, yang setiap sayapnya itu bisa menutup ufuk, ya, menutup langit, begitu besarnya, begitu agungnya, karena memang dia adalah pemimpinnya para malaikat. Sebagaimana Nabi SAW pemimpinnya para nabi dan rasul, Jibril ini adalah malaikat yang diberikan kemuliaan, yang punya kedudukan melebihi malaikat-malaikat yang lain. Ya, dan ini juga teman-teman sekalian, proses Isra Mi'raj ini juga menjadi argumen bagi kita, menjadi landasan pijakan dalil bagi kita bahwa Allah SWT itu di atas, ya. Allah SWT itu di atas, bukan di mana-mana, ya, bukan di mana-mana, tapi Allah di atas. Dan makanya Ibnul Qayyim rahimahullah dan yang lainnya sampai menjelaskan, ya, tentang
penegasan bahwa Allah itu di atas, ada banyak dalil, bahkan ribuan sampai 5 ribuan dalil. Entah dalilnya dari dalil-dalil nakal, ya, dalil-dalil nakal, yaitu dalil normatif, ya, Quran, hadis, ya, ataupun secara tabiat manusia, secara tabiat alamiah manusia itu meyakini Tuhan itu di atas. Dan itu bisa dilihat ketika seorang itu berdoa, entah itu orangnya muslim atau orangnya non muslim, ketika dia berdoa dia meyakini Tuhannya ada di atas, gitu. Dan itu sesuatu yang tidak terbantahkan. Hanya orang-orang yang pusing dan bingung saja yang kemudian pusing untuk memahami bahwa Allah tuh di atas. Seakan-akan kalau di atas itu berarti butuh, Allah dikatakan istiwa di atas arsy misalnya, berarti Allah butuh arsy. Tidak demikian, ya. Tidak semua yang di atas butuh yang di bawah. Ya, tidak semua yang di atas butuh yang di bawah. Sebagaimana langit di atas tidak butuh tiang, ya. Apakah langit di atas dengan begitu besarnya ini butuh tiang? Tidak. Kalau makhluk saja bisa demikian, apalagi sang khalik, gitu kan. Jadi ini satu ritual yang kadang dirayakan oleh sebagian orang, ya, di hari-hari tertentu atau di bulan-bulan tertentu dirayakan Isra Mi'raj, tapi dalam sisi yang lain, ya, keyakinan mereka kontradiksi dengan apa yang mereka rayakan. Ya. Satu sisi mereka merayakan Isra Mi'raj bahwa Allah itu di langit, buktinya kalau misalnya Allah itu di mana-mana misalnya, ya, atau tidak di langit, ngapain juga Nabi SAW sampai susah-susah diterbangkan sampai mentok langit ke 7. Cukup aja di dunia ngobrol, gitu kan. Nah, ini menjadi menjadi satu dalil yang bisa kita pegang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, fis sama, ya. Kemudian kemudian salat 5 waktu diwajibkan, ya. Falamma faradhaha alaihi kanat khamsina salatan fil yaum wa lailah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat itu, ya, kepada Nabi SAW, dahulu jumlahnya 50 salat sehari semalam. Kullu salatin rakaatain. 50 kali sehari semalam, tapi satu salatnya itu 2 rakaat, ya. Bukan seperti yang sekarang. Falamma nazzala ila sama'i sadisah laqiya Musa alaihi salam. Ketika Nabi SAW mendapatkan tadi wahyu dawuh, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, salat 50 kali sehari, sekali salat 2 rakaat. Kemudian Nabi turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ditanya oleh Musa alaihissalam, "Madza farada 'alaika rabbuk?" Apa yang diwajibkan untukmu? Apa yang Tuhan mewajibkan untukmu wahai Muhammad? Farada 'alayya khamsina salatan fil yaumi wal lailah. Allah Subhanahu wa taala, ya, mewajibkan untuk diriku, ya, 50 salat di sehari semalam. Ya, diwajibkan untuk Nabi, maksudnya adalah juga diwajibkan untuk umatnya, ya. Diwajibkan untuk Nabi, itu maksudnya juga diwajibkan untuk umatnya. Dalam kaidah usul fikih, ya, sesuatu yang wajib untuk Nabi, itu juga wajib untuk umatnya, selagi tidak ada pengkhususan bahwa itu untuk Nabi saja. Ya, selagi sesuatu ibadah yang diwajibkan untuk Nabi, maka juga statusnya untuk umatnya juga. Selagi tidak ada takhsis, tidak ada pengkhususan yang menjelaskan bahwa itu untuk Nabi saja. Selagi nggak ada pengkhususan, berarti itu maksudnya juga 50 itu untuk Nabi dan umatnya. Musa mengatakan irji, ya, faqala irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Balik lagi, kalau bisa balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mohonlah, mintalah keringanan. Fasa'ida ilallahi fawada'a anhu asyara. Kemudian naik lagi di langit ke-7, berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikorting 10 menjadi 40. Nah, ini juga teman-teman sekalian, ini juga juga menjadi penjelasan bahwa pada saat Isra Mi'raj, ketika Nabi SAW diwajibkan sholat 50 kali ini, Nabi SAW berbicara dengan Allah secara langsung, ya. Berbicara dengan Allah secara langsung, alias tanpa perantara malaikat Jibril. Dan di antara nabi-nabi yang pernah ngomong langsung dengan Allah tanpa perantara Jibril ada 3. Pertama Nabi SAW ketika pas Isra Mi'raj ini. Kedua, ya, Nabi Musa. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah, ya, mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Maksudnya yang benar-benar pembicaraan. Atau juga Nabi Adam alaihissalam. Pernah ada seorang sahabat bertanya pada Nabi SAW tentang Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam, an-nabiyun ya Rasulullah, apakah Adam alaihissalam itu nabi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, na'am, nabiyun mukallam. Iya, dia adalah nabi yang pernah diajak ngobrol langsung oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 nabi yang punya keistimewaan bisa ngomong langsung dengan Allah tanpa apa? Tanpa perantara. Tapi tidak dimaknai juga ya, tidak dimaknai juga kemudian tanpa sitar ya, tanpa sitar, tanpa penghalang. Maksudnya kemudian bisa ngelihat Allah langsung, enggak ya. Tapi apa? Ada penghalangnya, ada berupa cahaya yang begitu terang sehingga itu menghalangi penghalangan Nabi SAW, pandangan Nabi SAW kepada Allah. Makanya dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Man qala anna Rasulullah SAW ra'a rabbahu faqad kadzab." Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi SAW melihat langsung Allah Subhanahu wa taala, mau secara langsung terang benderang gitu, maka dia telah berdusta. Jadi ada dalam riwayat yang dijelaskan bahwa ada cahaya yang menghalangi Nabi SAW untuk melihat langsung. Dan memang dari fisiknya manusia sekarang itu tidak kuat dan tidak memiliki kekuatan untuk bisa melihat langsung Allah secara tanpa penghalang. Nanti akan ada saatnya ketika sudah masuk surga ya, ketika seorang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala akan ada kesempatan untuk melihat Allah secara langsung, dan itu adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Ya, Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka penduduk surga pada saat itu berseri-seri. Kenapa? Karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan waladaina mazid. Setelah penduduk surga diberikan banyak kenikmatan ya, berupa hal-hal yang mereka senangi, Allah kemudian mengatakan waladaina mazid, dan dari kami ada tambahannya. Maksudnya tambahannya apa? Para ulama tafsir menyebutkan maksudnya tambahannya adalah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di korting 10, thumma nazala ila Musa. Setelah di korting 10 jadi 40, kemudian turun lagi kepada Musa alaihissalam. Kemudian Musa mengatakan irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Mohon minta korting lagi ya, minta korting lagi, karena kalau 40 itu masih berat. Minta sama Allah keringanan agar diberikan keringanan lagi. Fa inni alajtu min bani Israil ma lam tu'alij. Wa takarrar hadza fa wada'a anhu ashran thumma ashran thumma ashran hatta sarat 10 salawat thumma wada'a anhu khamsan fa sarat 5 salawatin falamma marra ala Musa alaihi salam qala irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Dan seterusnya, minta dikorting sampai akhirnya Allah memberikan ya keringanan 5 salat dalam sehari. Ketika sudah 5, Musa masih ngomong, tolong minta lagi keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak 5, bisa dikurangi lagi. Tapi Nabi SAW mengatakan innistahyaitu min kasrati ma raja'tu rabbi. Wahai Musa, ya bahasa kita ya ngapunten, saya sudah malu karena harus pulang lagi, harus balik lagi pada Allah minta keringanan, saya malu. Udahlah cukup 5 ini. Fanadahullahu amdaitu faridati. Hunna khamsun wa hunna khamsuna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya, saya sudah tunaikan atau saya sudah berikan kewajiban yang aku berikan, itu ada 5 kali salat tapi setara dengan 50 kali salat. Ya, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Fahada makna qaulihi khamsan bi khamsin. Inilah makna yang disebutkan penjelasan dari statementnya Ibnu Abil Is Al-Hanafi, khamsan bi khamsin, yaitu salatnya 5 seakan-akan 50. Maksudnya salatnya 5 waktu, tapi lakin Allah Ta'ala faradaha khamsin liyaktuba lil ummah ajra khamsin. Maksudnya salatnya 5 kali tapi dituliskan pahalanya untuk umat sebanyak 50 kali. Fakhaffafa anhu al-amal, jadi Allah meringankan untuk mereka pelaksanaannya, amalannya, wa ja'alaha khamsan lakin abqa ajral khamsina kama huwa. Jadi awalnya amalannya 50 kali salat, setiap salatnya 2 rakaat, tapi kemudian dikorting jadi 5, tapi walaupun pelaksanaannya 5, tapi ganjarannya tetap terhitung 50 kali. Nah, ini juga para ulama juga menjelaskan ya bahwa salat ini ibadah yang beda dari yang lain ya. Kenapa? Karena di antaranya adalah dia adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya, secara langsung tanpa perantara Jibril kepada Rasulullah SAW. Ibadah yang begitu agung ya, tiang agama, dan juga salah satu dari rukun Islam yang 5.
ya, rukun Islam yang 5. Ibadah yang begitu agung yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun, ya, tidak bisa diwakilkan. Berbeda dengan haji dan umrah, bisa badal, ya, bisa badal haji atau umrah. Bagi yang kena uzur, ada uzur, ya, kemudian dibadalkan. Juga tidak seperti, ya, zakat misalnya, yang mana kewajibannya dalam kondisi tertentu. Ya, kondisi tertentu, punya kelapangan harta mencapai nisab, dimiliki 1 haul, baru ada kewajiban. Ya. Tapi untuk sholat, ya, statusnya beda. Allah yang langsung mewajibkan dan dia tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi safar, ya, tidak boleh ditinggalkan. Ya. Namun Allah berikan keringanan. Ya, Allah berikan keringanan, boleh untuk dijamak, ya. Boleh untuk dijamak jika safarnya safar yang kategori, ya, jarak safarnya membolehkan untuk menjamak atau mengqashar salat, ya. Nanti ulama berbeda pendapat tentunya jaraknya. Ada yang mengatakan, ya, mayoritas mengatakan sekitar 80-an kilo. 80-an kilometer. Ada yang mengatakan nanti dikembalikan kepada urf. Ya, kembali kepada urf, kebiasaan di satu daerah, ukuran safar itu dikatakan berapa. Ya, sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan yang lainnya, walaupun agak susah juga menetapkan realnya dalam penerapan itu gimana. Tapi kalau pendapat jumhur mengatakan, ya, sekitar 80-an kilo, sebagaimana asar dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan tidak boleh mengqashar salat kecuali safar dari min Makkah ila Usfan, atau min Makkah ila dari Makkah ke Usfan, atau dari Makkah ke Taif. Ya, Makkah ke Usfan atau Makkah ke Taif, yang kalau diukur itu sekitar, ya, antara 70-80 kiloan. Dan itu pendapat Syekh bin Baz dan yang lainnya. Jadi nggak boleh untuk ditinggalkan. Dalam kondisi safar pun silahkan qashar, silahkan menjamak, tapi bukan berarti kemudian dihilangkan. Dalam kondisi sakit pun juga tidak boleh ditinggalkan. Ya, Nabi mengatakan, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jan. Salatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu maka dengan duduk, kalau tidak mampu maka dengan berbaring di atas salah satu lambung dari tubuh kita. Ya. Maka nanti kalau memang sampai tidak bisa semuanya, bisanya hanya menggerakkan mulut atau menggerakkan kepalanya atau menggerakkan matanya, ya udah sedemikian dia salat. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sama sekali tidak bisa ditinggalkan. Dan salat termasuk, ya, ibadah yang begitu besar ancamannya kalau sampai ditinggalkan. Ya. Kalau ditinggalkan secara mutlak, walaupun dia meyakini, bahwa dia wajib, tapi belas sama sekali tidak sholat, itu banyak, ya, ulama yang mengatakan, ya, termasuk para sahabat dan beberapa ulama yang lain mengatakan sampai dikatakan telah kufur. Kalau sama sekali belas nggak sholat, sama sekali belas tidak sholat sama sekali, ya, sebagaimana beberapa fatwa, ya, di beberapa lembaga fatwa internasional yang mengatakan bahwa kalau sampai sama sekali tidak sholat maka dia telah kufur, karena banyak hadis yang menjelaskan bahayanya. Nabi SAW mengatakan bainar rajuli wasyirki, ya, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Sesuatu yang menjadi penghalang antara seseorang dengan kekufuran dan dengan kesyirikan adalah ketika dia meninggalkan salat, ya. Ketika dia meninggalkan salat. Ada dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Ya, sesuatu yang menjadi penghalang atau pembeda antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur, ya, dia telah keluar dari Islam. Ya. Jadi kalau sampai keluar semua, ya, keluar sama sekali tidak sholat sama sekali, sependek yang saya pernah baca, ya, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin menganggap itu telah keluar dari Islam. Berbeda dengan yang masih bolong-bolong, ya, berbeda dengan yang masih bolong-bolong. Kalau masih ini kadang sholat kadang enggak, ya, kadang sholat kadang enggak, Syekh Utsaimin masih menganggap itu masih muslim tapi pelaku dosa besar, ya, tapi pelaku dosa besar.
Tentunya semua sepakat bahwa itu bahaya dan dosa besar. Ya, terlepas dari konsekuensi, ya, terlepas dari konsekuensi nanti apakah kufur atau tidak. Ya. Karena kalau sampai terhukumi kafir, ya, maka konsekuensinya banyak. Pertama, ya, berarti apa? Berarti suaminya, kalau dia suami, maka dia istrinya tidak boleh berhubungan badan dengan dia. Karena telah keluar dari Islam, berzina sama saja. Ya. Kemudian, ya, kalau sampai benar demikian, maka ketika meninggal tentunya nanti, ya, pekuburannya beda. Ya, tidak digabungkan dengan pekuburan kaum muslimin. Ya, itu tadi tentunya kembali ke ulama ini, finalnya hukumnya sampai apa. Kalau dihukumi dia murtad, ya, kekufuran, berarti tentunya dia nanti salah satunya konsekuensinya tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Sholatkan juga tidak ada warisan juga, ya, tidak ada warisan juga, tidak saling mewarisi. La yarisul muslimu al kafira walal kafirul muslima. Ya, seorang muslim, kata Nabi SAW, tidak mewarisi dari orang kafir atau tidak mewariskan kepada orang kafir, sebaliknya juga iya. Nah, ini tentunya berbahaya, ya. Dan seorang istri juga menjadi boleh untuk meminta pisah dengan suaminya jika suaminya tidak sholat, ya. Karena termasuk perbuatan kefasikan, ya. Apalagi sampai nanti mengantarkan kepada kekufuran. Ini menjadi sesuatu yang perlu, ya, perhatian bersama, ya. Jadi jangan diremehkan sholat itu, ya, jangan diremehkan sholat. Oke, mungkin sepertinya sampai itu dulu, ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, di bait ke-37 insyaallah di pertemuan pekan depan. Mungkin itu dari saya. Semoga ada faedah dan manfaat yang bisa kita ambil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.